Assalamualaikum guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Hai, jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang komunikasi yang baik agar hubungan itu tetap romantis. Aku akan ngebahas tentang tipsnya agar kamu tidak berantem terus-menerus di dalam suatu hubungan. Karena aku lihat sendiri dan banyak yang bercerita bahwa komunikasi itu selalu berantem. Namun, berantem atau terjadi permasalahan itu hal yang wajar. Namun, ketika berantemnya terus-menerus, apakah itu masih hal yang wajar? Untuk lebih jelasnya, tonton terus video ini ya. Jadi, pastikan kalian mempunyai hubungan yang baik dengan komunikasi yang baik pula. Aku akan ngejelasin tentang cara komunikasi yang baik agar hubungan itu tetap romantis ketika ada masalah. Buat kalian yang punya pasangan namun terjadi pertengkaran dan kalian tidak tahu cara mengatasinya karena komunikasi yang kurang baik, maka pastikan tonton video ini sampai habis ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan ngejelasin tentang tips menjaga hubungan agar komunikasi itu tetap berjalan dengan baik dan romantis. Membangun dan menjaga komunikasi di dalam suatu hubungan itu merupakan adalah hal yang paling terpenting. Karena apa? Jika ada sebuah pertengkaran dalam sebuah hubungan, itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Untuk itu, di video kali ini aku ngejelasin dan ngebahas tentang komunikasi yang baik agar hubungan itu tetap berjalan dengan romantis. Tidak heran lagi jika yang namanya hubungan itu pasti ada yang namanya pertengkaran. Jadi, untuk menyelesaikannya adalah salah satu caranya adalah memperbaiki komunikasi. Saat ini Anda sedang mengalami banyak pertengkaran, mengalami hal-hal yang sulit untuk dipecahkan dalam suatu hubungan dan komunikasi itu sudah tidak baik lagi. Nah, jadi di sini aku punya tipsnya. Untuk kalian yang bingung dan bagaimana cara mengatasinya, tonton terus video ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang pertama adalah jangan menuduh. Ketika ada pertengkaran dalam suatu hubungan, alangkah baiknya kamu jangan saling menyalahkan sebuah pasangan. Kamu harus sering introspeksi diri bahwa kesalahan itu terjadi karena ada dua pihak. Kalian harus bisa menyelesaikannya dengan komunikasi yang baik. Hindari perkataan yang sangat membuat marah suatu pasangan. Misal, kamu begini ya, kamu menyembunyikan sesuatu ya. Itu sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan ketika dalam berhubungan. Jadi, untuk sebaiknya agar tidak terjadi masalah yang lebih besar, maka kamu harus mengkomunikasikannya dengan baik. Dengan apa? Dengan misalnya dengan kata-kata yang aku tidak suka kalau begini dan aku marah kalau begini. Itu lebih baik daripada saling menyalahkan satu sama lain dalam suatu hubungan. Untuk tips yang kedua adalah beri pasanganmu untuk berbicara dan meresponnya untuk
saling mengkomunikasikan itu agar tidak terjadi lagi salah paham. Memberi ruang untuk bicara satu pasangan agar bisa menjelaskan permasalahan yang ada itu merupakan suatu komunikasi yang baik untuk menjaga hubungan itu agar tetap romantis meskipun sedang ada yang namanya masalah. Kamu juga bisa memberi pendapat atau menyuarakan apa yang ingin kamu sampaikan kepada pasangan. Terus kamu itu bisa langsung melihat respon pasangan kamu dan memberikan ruang agar dia bisa menjelaskan apa yang terjadi dan menjelaskan agar tidak terjadinya salah paham dan menimbulkan masalah yang besar lagi. Karena bisa saja kamu salah menafsirkan apa yang telah dikatakan dan apa yang telah kamu respon. Jadi, alangkah baiknya kamu memberi ruang untuk menerima respon itu, memberikan si pasangan ini bahwa dia bisa menyampaikan apa yang telah dikatakannya agar komunikasi kalian tetap baik. Dan kalian juga bisa untuk saling mendengarkan apa yang sedang dipermasalahkan, agar tidak terjadinya perpecahan dalam suatu hubungan. Jika kalian ada permasalahan dalam suatu hubungan, alangkah baiknya kamu harus tetap menjaga komunikasi agar tidak malah menambahkan masalah yang besar. Caranya yang ketiga adalah kamu tetap menghubunginya, namun berikan percakapan yang sederhana dan lebih sederhana lagi agar tidak membahas masalah tersebut, dan berikan kabar agar tidak malah menjadi kesalahpahaman. Apalagi ketika ada suatu permasalahan, orang itu jarang sekali untuk menceritakan ke banyak orang atau berbicara panjang lebar. Namun kamu bisa memancingnya dengan kata-kata yang sederhana. Kamu bisa memancingnya dengan kata-kata yang bisa mengeluarkan pendapatnya dia bahwa dia mau menceritakan itu lebih panjang lagi. Kamu bisa memancingnya dengan menanyakan hal-hal yang sederhana. Untuk tips yang keempat adalah tetap terbuka atau care. Meskipun terkadang ketika ada permasalahan kamu tidak tertarik untuk mempertanyakan, untuk menjawab pertanyaan atau menjawab percakapan yang begitu panjang, kamu bisa mengantisipasinya untuk tetap berhubungan dengan baik di dalam suatu hubungan itu dengan cara komunikasi yang baik. Untuk itu, kamu perlu sekali untuk bisa mengatur diri, mengatur emosi agar tetap terbuka atau care kepada pasangan kita. Meskipun terkadang itu hal yang sulit ketika kita mendapatkan suatu masalah untuk bercerita atau berbagi kepada orang-orang, apalagi orang terdekat. Karena terkadang kita berpikir bahwa itu akan menjadi beban untuk pasangan kita atau yang bisa memberatkan pasangan kita. Namun tidak ada salahnya kamu menceritakan atau tetap terbuka atau care kepada pasangan. Selanjutnya adalah puji pasangan Anda dengan kata-kata yang romantis atau kata-kata yang sederhana namun disukainya. Ketika kamu berhubungan di dalam suatu hubungan dan kamu harus bisa mengontrol yang namanya komunikasi. Karena komunikasi itu adalah hal yang terpenting dan yang paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia, khususnya hubungan antar pasangan. Jadi, di dalam suatu hubungan, kita tidak hanya membahas tentang keluhan atau keluh kesah saja, namun sesekali kamu bisa menceritakan dengan cara yang baik dan punya tempatnya.
Untuk itu, maka kamu harus sering memuji pasangan kamu agar tidak terbawa beban suasana kepada permasalahan yang ada. Tips yang terakhir adalah kuncinya saling percaya. Ketika ada permasalahan, alangkah baiknya kamu komunikasikan dengan baik. Komunikasi yang dengan baik itu merupakan suatu kepercayaan dalam suatu hubungan. Makanya di dalam hubungan, kunci yang pertama adalah komunikasi dan yang paling terakhir adalah kepercayaan. Komunikasi yang baik dan kepercayaan adalah yang paling terpenting dalam suatu hubungan. Sebesar apapun masalah itu dan serumit apapun masalah itu, kuncinya adalah komunikasi dan kepercayaan. Komunikasi yang baik dan kepercayaan yang luar biasa kepada pasangan. Pastikan kalian mempunyai hubungan yang baik dengan komunikasi yang baik pula. Oke, sampai sini aja videoku kali ini. Jika ada yang ingin dipertanyakan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk di-share jika ini kalian butuhkan dan jika ini bermanfaat untuk kalian.